Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan kita di mata kuliah metodologi penelitian ini tentang rumus sampel dan teknik sampling kuantitatif. Sudah tahu ya apa itu kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu penelitian yang nanti hasil outputnya atau lebih banyak kita berkecimpung dengan angka-angka. Jadi kalau penelitian kuantitatif yang kalian akan cari nanti adalah berupa angka-angka yang bisa kalian hitung, kalian jumlahkan, dan seterusnya. Sedangkan yang kualitatif itu lebih banyak ke narasi yang didapatkan. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, itu nanti ada sampel yang harus kalian ambil atau kalian cari dengan cara tertentu. Itu yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, kemudian sampel itu seperti apa? Sampel itu adalah bagian kecil dari sebuah populasi. Dari setiap penelitian itu, kalian tidak akan sanggup untuk mengambil semua data dari 100% populasi jika populasinya itu sangat banyak. Nah, sedangkan populasi itu adalah suatu sasaran penelitian yang punya karakter-karakter tertentu yang ingin kalian gambarkan dari hasil penelitian tersebut. Contoh misalnya populasi remaja di Yogyakarta misalnya kan. Maka kalian harus mendapatkan data-data dari mahasiswa atau dari remaja yang berada di Yogyakarta dan itu jumlahnya kan jutaan. Itu namanya populasi gitu kan. Ada populasi target, ada populasi terjangkau ya. Jadi kalau populasi target itu yang disebut dengan contohnya adalah remaja tadi, sedangkan populasi terjangkau itu dibatasi oleh wilayah seperti di Yogyakarta. Tuh. Jadi populasi targetnya siapa? Populasi terjangkaunya di mana? Itu teman-teman harus definisikan dulu. Karena populasi itu sekumpulan subjek yang punya karakter tertentu yang nanti datanya ingin kita gambarkan dari hasil penelitian. Karena keterbatasan dana, karena keterbatasan waktu, maka dilakukanlah pengambilan sebagian dari populasi tersebut yang kita katakan sebagai sampel. Gitu lah. Jadi kita ambillah contoh di gambar tersebut dari total populasi yang ada di dalam lingkaran, kita ambil yang warna kuning. Ya, contoh di situ yang diberikan warna kuning saja. Nah, maka yang warna kuning tersebut kita katakan sebagai sampel atau sebagian kecil dari populasi yang nanti datanya akan kita generalisasi ke populasi awal. Apa itu generalisasi? Generalisasi itu pengambilan keputusan secara umum, ya, digeneralkan. Misalnya sampelnya punya kesimpulan A, maka seluruh populasi simpulannya A. Kalau sampelnya itu kesimpulannya B, maka populasinya juga kesimpulannya B. Itu bisa dilakukan atau bisa ditentukan seperti itu jika pengambilan sampelnya betul, tekniknya tepat, caranya tepat, jadi tidak asal karena proses generalisasi itu harus dengan ketentuan tertentu. Jadi kalau salah mengambil sampel, maka bisa jadi salah mengambil kesimpulan sehingga kita akan salah mengeneralisir simpulan seluruh populasinya. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Oke. Nah, sekarang besarnya seperti apa? Nah, ini tergantung teknik dari penelitian itu sendiri ya, teman-teman ya. Jadi ada jenis penelitian, saya kira udah dijelaskan dengan tim pengajar yang lain, ada penelitian dengan survei, ada penelitian eksperimen, ya. Itu bedanya ada di pendekatan intervensi. Kalau survei tidak ada intervensi apapun, ya. Nah, kalau penelitian survei yang dimaksud di sini adalah penelitian yang kita berfokus pada sekelompok populasi
Nah, kemudian kita lakukan observasi pada populasi tersebut untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan. Itu yang dimaksud survei di sini. Jadi fokusnya pada satu kelompok tersebut yang kita observasi data-datanya. Surveinya, oh datanya begini, hasil surveinya begini. Maka untuk menentukan besar sampelnya, untuk rumus sampelnya, pakai rumus ini ya. Ya. Jadi ini disebut dengan rumus besar sampel prediksi proporsi atau presesi absolut. Jika data yang kita teliti adalah datanya berupa proporsi, ya, bukan berupa rata. Apa itu proporsi? Proporsi itu seperti data yang bersifat kategorik. Nah, paling gampangnya begitu. Misalnya kita ingin survei di karakter populasi tersebut, laki-lakinya berapa persen, perempuannya berapa persen, gitu ya. Atau pengetahuannya berapa persen, atau kolesterolnya yang normal berapa persen. Persen-persen inilah bahasa lain dari kategorik ya. Bisa disebut juga proporsi atau persen. Proporsi itu seperti berapa orang dari sekian orang, itu proporsi. Misalnya yang paling sering digunakan itu angka kematian bayi ya. Sekian dari sekian ibu kelahiran gitu ya. Sekian dari sekian anak yang dilahirkan itu proporsi. Kalau dikalikan 100 jadinya persen. Nah, rumusnya di sini adalah N sama dengan Z setengah alfa ya. Setengah alfa ya A dibagi 2. Kemudian dikalikan P, dikalikan buka kurung 1 min P dibagi deviasi kuadrat. Nah, ini tidak perlu teman-teman pusing. Ada cukup ada 3 angka yang teman-teman harus pahami dari rumus sampel ini. Ini rumus umum ini ya untuk melakukan survei pakai rumus ini. Pertama adalah nilai dari P, dari nilai proporsi. Teman-teman ingin meneliti apa? Ingin meneliti besaran tadi persentase laki-laki, perempuan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, atau tingkat pengetahuan, atau tadi kolesterol normal, tidak normal, berapa persentasenya, berapa proporsinya misalnya. Maka nilai P itu adalah nilai yang didapatkan dari literatur sebelumnya, dari pilot atau dari hasil studi sebelumnya. Jadi teman-teman harus cari referensi dulu di karakteristik populasi yang teman-teman cari, di situ sudah ada data awal apa? Misalnya di situ ada data awal di penelitian sebelumnya pada remaja di DIY gitu kan. Di sana ditemukan pengetahuannya 80% bagus. Maka P-nya itu 80%. Ya, atau kalau didesimalkan adalah 0,8 ya, 80 dibagi 100 kan 0,8. Nah, itu. Nah, teman-teman tulis di situ P-nya adalah 0,8. Sedangkan 1 min P adalah 1 dikurangi 0,8 gitu. Kemudian D-nya. D-nya ini dicari nilai deviasi ya, nilai deviasi yang dari hasil penelitian sebelumnya misalnya ditemukan deviasinya sekian. Teman-teman tulis di situ angkanya berapa. Kalau tidak ditemukan kadang-kadang peneliti menggunakan angka yang mirip seperti angka alfa, ada yang 5%, ada yang 10% ya. Tapi ini didesimalkan ya. Kalau 5% berarti berapa itu? 0,05, kalau 10% berarti 0,1. Nah, di situ. Kemudian Z1 min alfa dibagi 2 atau Z1 setengah alfa. Itu ketentuan ya, ketentuan yang ada di tabel distribusi Z. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Kalau pakai alfanya 0,5 gitu kan. Nah, dengan kepercayaan 95% biasanya 0,912 kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi. Jadi Z setengah alfa namanya itu sudah ada ketentuannya di tabel distribusi Z. Jadi ada tabel Z, ada tabel T itu teman-teman belajar lagi di lampiran-lampiran buku statistik gitu ya. Nilai Z setengah alfa. Kita lihat ya, adanya nilainya adalah 1,96 ya Pak. Mohon maaf nih, 1,96 untuk kepercayaan 95% atau dengan alfa 0,05%. Jadi itu nilai sudah
baku 1,96 kok 0,912 tadi salah. 1,96 itu ya. Jadi di situ kalau teman-teman misalnya ingin mencari tingkat pengetahuan gitu ya dari dari seorang remaja, ada sekelompok remaja, pengetahuan tentang apa gitu ya. Kemudian teman-teman cari literatur pengetahuan tentang topik tersebut di remaja dari penelitian sebelumnya berapa persen. Sama-sama karakter remaja, maka kita masukkan sekarang tuh dengan nilai alfanya 0,05 ya. Berarti kalau teman-teman D-nya pakai 0,05 ya, berarti di situ masukkan 0,05 buka kurung dikuadratkan kemudian Z-nya itu yang sampai huruf S itu diganti 1,96 dikali P dikalikan 0,8 dikali lagi 1 min 0,8 atau 0,2. Udah gitu aja. Untuk rumus besar sampel yang pertama apakah dipahami? Namun penelitian ini jarang dilakukan oleh mahasiswa keperawatan karena mahasiswa keperawatan biasanya sampelnya nilai proporsinya itu ada dua ya, dua dua kejadian ya. Kalau ini lebih cenderung untuk survei dasar, tapi ini teman-teman harus paham ya survei dasar. Tapi jarang dipakai gitu ya, kecuali untuk latihan aja boleh. Untuk rumus besar sampel pertama ada yang dipahami? Ya, ada yang ditanyakan? Nilainya tahu berapa tadi Z1,5 alfa tadi berapa nilainya? 1,96 Pak. Oke, 1,96 dicatat. Kemudian dikali dengan P. P-nya didapatkan dari literatur atau dari penelitian sebelumnya atau dari Stupen. Misalnya pengetahuan di sana 80%. Maka P-nya berapa di situ? Berapa P-nya kalau pengetahuan dari literatur sebelumnya 90 80%, P-nya berapa? 80% tolong didesimalkan. Berapakah desimal dari 80%? 0,8. Berapa? 80% itu berapa desimal? Ada menu yang lain nggak ya? 0,8 Pak. Oke, 0,8. Kemudian 1 min P berarti 1 dikurangi 0,8. Berapa? Hmm? 1 dikurangi 0,8 berapa hasilnya? 0,2. 0,2. Oke, sip. Kemudian D-nya di situ misalnya kalau pakai 5% berapa D-nya? 0,0. 0,05. Oke, sip. Oke ya, gampang ya rumusnya ini ya. Jadi tinggal nyari P dari literatur sebelumnya atau dari Stupen. Oke, kita ke sampel yang kedua. Nah, ini. Nah, kalau nilainya itu bukan proporsi, tapi nilainya itu apa namanya? Kayak nilai angka-angka rata-rata gitu loh ya, rata-rata. Nah, misalnya di tempat sebelumnya itu bukan pengetahuannya 80%, tetapi nilai rata-rata pengetahuannya itu di sekitar 78,6. Pernah uh, mendengarkan istilah kayak gini ya, istilahnya yang disampaikan itu datanya bukan berapa persen, tetapi rata-rata, biasanya angka rata-rata, ya angka rata-rata. Nah, itu namanya eh tendensi sentral ya, ada rata-rata, ada mean, ada median gitu kan. Nah, ditemukan yang ditemukan dari penelitian itu cari deviasinya ini yang diminta deviasinya ya, bukan dari apa namanya, bukan dari angkanya mean-nya tadi itu.
Oke. Contoh yang tadi itu misalnya nilai rata-ratanya pengetahuannya adalah 76 atau 78,5 gitu ya. Jadi bukan persen itu ya. Maka pakai rumus sampelnya seperti ini. Jadi bukan yang pertama tadi ini ya, bukan proporsi ini, tapi pakai yang eh, nilai rata-rata ini. Nah, ini nilainya bagaimana Pak? Sama, Z1 min setengah alfa itu tadi 1,96. Ya, kemudian standar deviasi dari literatur penelitian terdahulu. Standar deviasi itu bukan min ya, tapi oke, standar deviasi itu gimana nyeritainnya ya secara statistik dasar ya. Setiap penelitian yang apa yang menghasilkan angka rata-rata itu nanti angka deviasinya harus dikeluarin ya. Angka penyimpangan ya. Penyimpangan dari rata-rata seluruh populasi itu angkanya berapa. Maka angka deviasinya itu yang harus dituliskan juga, nggak cuma rata-ratanya di hasil penelitian. Misalnya rata-ratanya 75,6 gitu ya. Standar deviasinya dari hasil penelitian tersebut 2,3 gitu ya. Yang dimasukkan itu 2,3-nya, bukan 75,6-nya tadi itu. Hmm. Oke ya. Itu kemudian D-nya deviasi dari mean prediksi ya itu juga dimasukkan ya dicarikan di deviasinya berapa gitu. Jadi kalau pakai yang itu tadi dari kalau teman-teman pakai nilai alfa ya sering 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 banyak penelitian yang pakai nilai alfa untuk yang angka D tersebut. Sebenarnya itu lebih ke presisi sih ada nilainya sendiri tapi karena sudah umum pakai alfa ya ya wis gimana lagi tapi sebenarnya bisa diluruskan lagi ya. Nah, yang paling sering memang deviasinya yang ditolerir yaitu tadi 5%, 10% untuk yang D, nilai D-nya udah terlanjur sering dipakai itu. Nah, kemudian untuk nilai eh deviasinya dicari dari penelitian sebelumnya. Oke, berarti nilai yang dimasukkan ini ada tiga nilai ya. Yang pertama adalah 1,96 untuk nilai Z1 min 2 alfa dikuadratkan. Nah ini kuadrat ya, ada Z angka 2 atas, berarti dikuadratkan dulu. Kemudian deviasi dari penelitian sebelumnya, misalnya pengetahuan deviasinya 2,3 ya, 2,3 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan penyimpangan dari main prediksinya berapa gitu ya. Nah, kalau kalian pakai 5% ya 5%, 10%, 10% gitu, dikuadratkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tanya, jika sebuah penelitian sebelumnya didapatkan rata-rata penelitiannya hasil pengetahuannya adalah 78,9 dengan deviasi 2,3, maka rumus sampelnya jadinya berapa? Nah, atau rumus sampelnya yang dituliskan apa saja? Silakan yang mau komen. Tak tunggu. Apa aja yang dituliskan? Ya, segera. Oke. Siapa nih yang mau berkomentar? Ini baru 12 orang, berarti 10 orang nih.
Halo? Apa saja yang perlu dituliskan di rumus sampel ini? Ini kok banyak yang belum join ini. Apakah sudah di-share link Zoom saya di grup? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, oke, sip. Ayo, yang dituliskan di rumus sampel ini apa? Yang pertama adalah kalian harus bawa pulpen ini coret-coret ini. Angka Z1 min setengah alfa. Berapa nilainya tadi? Halo, berapa nilainya? Halo, halo. Berapa tadi? Your connection in unstable. Waduh. Cek. Suara saya masih aman? Atau putus-putus? Putus-putus, Pak. Aman. Hmm. Kita matikan videonya. Oke. Kalau gini jelas suaranya? Jelas, Pak. Oke. Z1 minus setengah alfa nilainya berapa tadi? 1,96. Oke, dikuadratkan. Kemudian deviasinya dari penelitian sebelumnya yang saya sampaikan berapa tadi? 78,9. Nah, itu rata-rata. Bukan, yang diminta deviasinya. Berapa deviasinya? 2,3, Pak. Ya, 2,3, 5,3 kalau kalian dengar putus-putus. Oke. Yang D-nya pakai berapa persen? Mau pakai berapa persen? 5 atau 10%? Halo? Bebas saja. Halo, halo. 10, Pak. Oh, 10. Kalau 10% itu berarti berapa? 0, berapa? 0,1. Oke. 0,1. Dikuadratkan. Clear ya untuk penelitian ini ya. Gampang ini. Oke. Kita sekarang ke sampel yang kedua. Ini dia. Ya, kalian mungkin akan terlihat pusing, tapi sebenarnya kalau kita cermati, enggak. Tapi kapan sampel ini, kapan rumus ini digunakan ya? Rumus sampel ini digunakan untuk dua proporsi kelompok independen. Maksudnya adalah dua kelompok ini tidak punya ikatan data. Ya, artinya bukan penelitian pre dan post. Jadi datanya terpisah antara kelompok data A dan kelompok data B. Gitu ya, biasanya penelitian pada pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi terpisah antara pengetahuan laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang kelompok independen atau yang terikat itu seperti kelompok pengetahuan sebelum dan sesudah. Jadi sama-sama pengetahuan yang dikaitkan antara sebelum dan sesudah. Kalau ini di yang datanya independen terpisah antara kelompok satu dan kelompok dua ya. Nih, cocok untuk penelitian dua variabel dengan data proporsi atau persen atau kategori ya. Rumusnya seperti itu. Misalnya tadi itu pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Maka rumusnya adalah seperti itu. Z1 min alfa dibagi 2 akar 2 akar 2P apa itu namanya ya? P beda. Nah, P beda di atas itu. Kemudian 1 min P beda ditambah Z1 min B. Kemudian dikalikan akar P1 kali 1 min P1 tutup kurung ditambah P2 dikali 1 min P2 kemudian tutup kurung kurawal besar dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan buka kurung P1 dikurangi P2 tutup kurung dikuadratkan. Nah, kita masukkan satu-satu angkanya. Z1 min alfa dibagi 2. Tadi angkanya berapa? Berapa ya? Halo? Halo, Z1 min setengah alfa tadi nilainya berapa? Cek, cek. 1,96, Pak.
Ya, 1,96. Masukkan. Kemudian akar 2P. P, P beda kejadian. Itu artinya eh, proporsi kejadian efek pada kelompok antar dua kelompok yang dihitung dengan rumus itu yang bawah itu. Setengah kali P1 dan P2. Jadi harus dicari penelitian sebelumnya. Pengetahuan di laki-laki berapa persen? Pengetahuan di perempuan berapa persen? Kalau pengetahuan di yang laki-laki misalnya 80%, perempuannya sama-sama atau 85% gitu dijumlahkan terus dibagi dua. Itulah dijumlahkan bagi kedua. Ketemunya 82%. Misalnya. Hmm. Hmm. Ya, itu. Nah, angka P ini sudah tahu P yang besar itu rumusnya sudah paham? P besar sudah paham? P1 ditambah P2 dibagi dua. Proporsi kejadian pada laki-laki, proporsi pada kejadian pengetahuan pada perempuan dibagi dua. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, bagi dua gampang ya. Kemudian itu dikali dua lagi, ya kan, 2P. Kemudian dikali satu min P, masukkan. Kemudian ditambah Z, satu min beta. Nah, kalau bedanya dengan yang depan nih beda. Kalau depan alfa, yang ini beta. Beta itu kekuatan ya, kekuatan. Nah, nilai Z satu min beta untuk kekuatan uji penelitian kita kalau kita harapkan rata-rata 80%, ya ada yang 90%. Semakin tinggi ya makin besar ya. Kalau kita pakai 80% itu 0,842. Nah, biasanya sih pakai betanya 80%. Tolong dicatat ya. Jadi untuk kekuatan uji jika penelitiannya 80% itu 0,842. Namun jika kekuatan penelitian yang diharapkan itu 90% itu adalah 1,282. Jadi semakin besar angkanya. Biasanya kita pakai 0,842. Kemudian dikalikan dengan akar P1. P1 tadi misalnya kejadian pengetahuan pada laki-laki. Kemudian P2-nya kejadian pengetahuan pada perempuan gitu. Jadi angkanya sudah terbaca semua yang atas. Kemudian yang bawah juga gampang. Ini P1 tadi pada laki-laki, pengetahuan yang P2 itu pengetahuan pada perempuan, kemudian dikuadratkan itu yang bawah. Untuk rumus ini ada yang belum bisa dibaca dengan baik. Kalau ada yang belum paham silakan tanya ya, mumpung saya lagi baik hati ngasih tahu. Ada nilai yang belum bisa dihitung atau belum bisa dimasukkan gitu. Cek cek. Hmm. Ini baru menentukan besar besar jumlahnya ya, belum nanti membaginya, belum nanti teknik samplingnya, baru menentukan berapa orang sih yang ingin saya teliti gitu loh. Nah, pakai ini rumus sampelnya gitu. Hmm. Biasanya sih semakin besar nilai P, baik P1 atau P2, itu sampelnya akan kemungkinan semakin besar. Maka Eh, kalau sampelnya biasanya yang dikehendaki itu kecil, maka carilah penelitian yang memang itu variabelnya dan yang dikehendaki itu angka-angka kecil. Jadi bukan angka yang cenderung besar. Misalnya gini, pengetahuannya baik itu 80%. Ya kan cenderung besar, tapi kita membacanya adalah berapa sih yang pengetahuannya jelek. Ya, maka itu akan menjadi kecil. Jadi kita melihat sebuah masalah itu berdasarkan data yang jeleknya, bukan yang baiknya, gitu. Kecuali kalau yang memang penelitian yang bersifat ke positif ya, maka angka-angka besar itu.
Nah, contoh yang eh, misalnya gampang lagi kejadian diabetes. Di Indonesia kejadian diabetes 10% atau 15%. Nah, itu kan kecil gitu. Maka itu angka-angka kecil itu yang diteliti. Oh, yang laki-laki cenderung diabetesnya 20%, yang perempuan 18%. Nah, itu nanti akan secara perhitungan matematis juga akan kecil sampelnya karena mengikuti angka-angka tadi gitu. Oke, nah jika penelitiannya mencari data yang bukan angka persen atau proporsi, tapi yang dicari adalah angka-angka median, ya, angka-angka tendensi sentral. Maka rumusnya bukan yang pakai tadi, tapi pakai ini. Dua min kelompok independen namanya, ya. Ini dengan skala data numerik bahasanya. Sama, ini teman-teman nggak usah pusing, ya. Ini cuma cukup mencari nilai itu apa min sama deviasi. Min sama deviasi. Yang pertama kita baca di sini adalah 2 dikali estimasi standar deviasi beda min. Jadi bukan deviasi dari masing-masing min, tapi deviasi dari beda min penelitian sebelumnya. Jadi gini teman-teman. Nah, memang nilai min ini perlu dipahami secara mendalam ya. Ada nilai rata-rata misalnya 15, satunya rata-ratanya 20. Ini kan ada perbedaan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Rata-ratanya berapa bedanya? Berarti kan 5. Nah, kalau muncul rata-rata lagi, rata-rata beda, ya, maka muncul juga deviasi dari perbedaan itu. Nah, yang digunakan di sini adalah deviasi dari perbedaan rata-rata tersebut, bukan deviasi dari masing-masing nilai rata-rata dari kedua kelompok gitu ya. Oke, dimasukkan rumusnya tuh di situ tuh. 2 kali deviasi beta min dikuadratkan, kemudian dikali 1,96 ditambah 0,842 ya, 0,842, kemudian tutup kurung dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan rata-rata kelompok pertama, kemudian rata-rata kelompok kedua ya, di situ ditutup kurung dikuadratkan. Jadi gampang sih ini kalau datanya udah didapatkan dari literasi sebelumnya. Yang jadi masalah literasinya menuliskan nggak data tersebut. Nah, seringkali ada beberapa penelitian itu data itu tidak ditulis, padahal itu penting banget nih untuk meneliti setelahnya ya. Nanti setelahnya memerlukan data-data itu untuk menghitung sampel. Oke. Ada pertanyaan untuk besar sampel 2 min kelompok independen baik yang proporsi maupun yang numerik ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, gampang ya. Nah, bagaimana dengan penelitian yang ada data sebelum dan sesudah, pre dan post? Kalau penelitiannya ada data sebelum dan sesudah pre dan post, maka tidak pakai rumus yang tadi, karena rumus tadi itu dua kelompok yang berbeda, median ya, dua kelompok berbeda laki-laki perempuan misalnya ya. Kalau ini menggunakan, kalau ini penelitian yang satu kelompok misalnya satu kelompok data tetapi ada data pre dan post ya, ya sama-sama dua kelompok data ya tapi berpasangan namanya pre dan post, maka dimasukkanlah data-data tersebut gitu ya. Oke. Pertama ya, jumlah pasangannya, jumlah sampelnya nanti akan ketemu berapa gitu ya. Mau yang pakai yang kiri apa yang kanan, ini sama saja ya, sama saja. Gitu. Jadi teman-teman masukkan dulu data Z1 min setengah alfa tadi itu 1,96 dan ada betanya nggak? Oh ada 0,842 itu dimasukkan. Kemudian F-nya itu proporsi pasangan dari responden ya, pre dan post test yang berbeda. Pre tes gizi buruk misalnya dan post tes gizi baik atau sebaliknya. Jadi yang didapat dari literatur. Bedanya berapa nih ya antara gizi buruk dengan gizi baik itu berapa persen bedanya. Jadi bukan
Hmm, apa namanya, diambil yang gizi baik dan gizi buruknya saja. F itu adalah nilai perbedaan dari gizi baik dan gizi buruk itu dimasukkan. Kemudian di min Z, setengah alfa lagi dimasukkan lagi di situ. Kemudian Z1 min beta tadi 0,842 masukkan. F-nya tadi persentase, beda persentase antara gizi baik, gizi buruk, misal dari penelitian sebelumnya. Kemudian P1, P2 tadi, gizi baik berapa, P2 gizi buruk berapa, persentasenya ditulis, kuadratkan. Udah gitu aja. Atau pakai alternatif yang kanan, sama itu. 1,96 ditambah 0,842 dikuadratkan dikali perbedaan persentase dari kedua kelompok. Kemudian dibagi dengan P1, P2 dikuadratkan. Sama itu. Tuh. Hmm. Ya, sampai sini untuk yang rumus ini gampang ya. Kita ke rumus yang min. Nah, kalau yang hasilnya bukan persentase gizi baik dan gizi buruk ya, tetapi rata-ratanya berapa gitu lah. Rata-rata pre dan post pakainya ini. Nah, balik lagi nanti memerlukan angka 1,96 ditambah 0,842 ditutup kurung dikali deviasi dari beda min antara pre dan post dikuadratkan dibagi dengan min pre dan min post. Nah, itu kemudian dibagi, kemudian dihasilkannya berapa. Ini rumusnya gampang nih. Jadi tentukan dulu ya teman-teman, penelitiannya apa? Satu sampel saja atau satu kelompok saja pakai proporsi atau satu kelompok saja pakai min. Ini sepertinya perawat teman-teman tidak akan meliti ini kecuali terpaksa banget ya. Ini kan gampang banget ya. Nah, biasanya teman-teman pilihannya di sini. Kalau datanya persen-persen dan membedakan dua kelompok pakai ini. Kalau pakai angkanya rata-rata pakai ini. Kemudian kalau pakai prepos, kalau datanya persen pakai ini. Kalau penelitian prepos, datanya min pakai ini. Ini contohnya nih. Teman-teman mau meneliti apa namanya? eh, Penurunan nyeri dengan terapi relaksasi. Ya rumusnya pakai ini sebelum meneliti. Jadi berapa rumus yang akan kamu pakai itu pakai ini. Dari penelitian sebelumnya deviasi dari beda minnya sekian masukkan. Dari penelitian sebelumnya rata-ratanya spraynya itu nyerinya 8, kemudian posnya nyerinya 5, ya dimasukkan. Udah cuman itu aja yang diperlukan untuk data yang diperlukan untuk menghitung sampel. Selesai. Ada pertanyaan untuk besar sampel? Ada pertanyaan? Halo? Cek, cek, cek. Dido? Hadir, Pak. Ada Tidak, Pak. pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Jelas. Oke. Kita lanjut ke teknik samplingnya. Kalau sudah tahu berapa besar sampelnya tadi, kemudian cara ngambilnya bagaimana? Sudah ketemu 50 dari 100 orang. Yang milih 10, milih 50 ini caranya bagaimana gitu. Yang pertama ada random sampling ya, atau teknik sampling probability yang salah satunya random sampling. Itu sampel random sampling, systematic random sampling, stratified, cluster, dan multistage. Nah, apa ini bedanya ini? Satu, yang pertama simple random sampling itu untuk karakteristik yang homogen. Misalnya remaja, titik Y, ya itu homogen. Ya. Nah, kemudian systematic random sampling. Ini lebih sistematik, jadi ada ketentuan tertentu nanti kita ulas. Kemudian stratified, ini heterogen, jadi masyarakatnya banyak macamnya. Misalnya remaja tadi tapi ada berbagai suku gitu ya. Berarti heterogen. Ya mungkin suku itu dianggap mempengaruhi penelitian. Jadi suku itu akan kita stratified atau kita cluster. Cluster berdasarkan wilayah. Cluster itu wilayah ya. Stratified itu tingkatan, misalnya pendidikan stratified. SMP, SMA gitu ya. Kalau cluster berdasarkan wilayah. Jadi misalnya wilayah Sleman, Bantul, Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo itu punya karakter yang berbeda, maka heterogen.
Kemudian multi stage random sampling ya. Jadi sudah digabung-gabung. Nah, tingkat pendidikan dengan klasternya beda. Dari klaster dulu misalnya di dari sekian sampel yang di Kulon Progo kita proporsi jumlahnya totalnya sekian gitu ya. Ketemulah di Kulon Progo itu 50%. Kita ambil tuh 50% di Kulon Progo. Kemudian kita cek lagi ternyata di sana beda-beda tingkat pendidikannya. Kemudian kita stratified lagi ya. Itu multi stage namanya. Nah ini. Yang pertama simple random sampling. Jadi simple aja nih. Kita ambil perwakilan dari masing-masing apa namanya yang ada di populasi ya dengan cara diundi atau kopian arisan atau menggunakan software randomisasi gitu ya. Jadi paling gampang. Ya udah kalau kamu namamu tidak keluar ya berarti kamu bukan sampel. Seperti kopian arisan yang paling gampang. Nah, ini sudah ada softwarenya. Asalkan punya data sebelumnya. Nah, kelemahannya adalah random sampling ini harus punya data awal, data lengkap, data awal sebelumnya. Kalau nggak punya ya nggak bisa random. Wong kopi anarisan itu nama-nama harus dimasukkan dulu ke kaleng kok. Kalau nggak punya nama data awal ya nggak bisa random. Nah, kemudian sistematik. Nah, sistematik tidak pakai kopioan. Misalnya pakai sistem orang ganjil atau ketiga ya, gitu ya. Pakai sistem ganjil atau pakai sistem orang ketiga dari 1.000 orang. Maka pakai sistem ketiga maka akan dipilih. Oh, kita kopiak dulu yang pertama yang keluar angka 2 gitu ya, angka kecil 2. Maka setelah itu ketiga dari 2 itu 5, ketiga dari 5 8, ketiga dari 8 11 begitu seterusnya. Nah, ini berarti harus diurutkan dulu ya. Datanya diurutkan by nomor gitu. Jika menggunakan systematic random sampling. Oke, kemudian stratified. Nah, ini stratified jika orang-orang tersebut terkelompokkan berdasarkan ketentuan tertentu, misalnya tingkat pendidikan, ya, strata 1 SD, strata 2 SMP, strata 3 SMA. Jadi, populasi yang kamu ingin teliti, misalnya remaja tadi itu, kamu kumpulkan dulu. Mana remaja yang lulusan SD, mana remaja SMP, mana remaja SMA. Kemudian dari yang terkumpulkan tersebut baru dilakukan ini lagi simple atau sistematik. Jadi stratified tidak bisa berdiri sendiri ya. Stratified tidak berdiri sendiri. Jadi stratified itu teknik random sampling baik itu simple atau sistematik yang digunakan pada strata-strata yang berbeda. Misalnya tadi, ganjil ketiga dari masing-masing tingkat pendidikan. Itu basis stratified ya dengan dengan teknik eh, dasarnya adalah sistematik. Ya. Tuh. Ini agak agak rumit. Jadi datanya harus dipecah dulu menjadi SD, SMP, SMA. Gitu. Ingat ya, stratified itu ada tingkatan. Kalau bukan tingkatan, bukan stratified. Kalau bukan tingkatan, wilayah klaster. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan berdasarkan tingkatan tertentu, tapi bisa dibagi berdasarkan wilayah atau berdasarkan ketentuan tertentu warna misalnya. Kan bukan klaster ya. Bukan tingkatan ya kalau warna itu. Ya, berdasarkan suku. Ya, suku itu juga bukan stratified. Berdasarkan agama tertentu itu bukan stratified tapi cluster ya. Oh, jadi ya ambil kemudian setelah cluster juga sama dilakukan random atau sistematik. Oh, yang warna hijau kita ambil yang ganjil, berarti merah nanti ganjil dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kalau multi stage random sampling, oh, ya. Jadi tahapannya panjang ya, tahapannya panjang. Mungkin di stratified dulu, high, middle, low. GDP itu pendapatan ya. Pendapatan tinggi, rendah, sedang. Kemudian di cluster berdasarkan wilayah, jalan, kota, tahun ya, street 1 2 3 tahun 1 2 3 gitu.
Kemudian dibagi lagi berdasarkan komunitas satu, komunitas dua. Kemudian bisa dibagi lagi villa satu, villa dua gitu. Jadi stage-nya panjang ya, multi stage. Baru nanti di random di situ ya, di random. Atau di sistematik pakai ganjil. Ya, saya sarankan kalian cari karakter yang jumlah populasinya nggak usah banyak-banyak. Jadi jumlah populasi itu bisa di apa namanya dibatasi ya berdasarkan karakter, berdasarkan wilayah sehingga jumlahnya tidak banyak. Nah, untuk skripsi yang dalam tanda kutip itu latihan penelitian, ya 100-200 itu sudah cukup banyak ya namanya juga latihan ya. Secara statistik itu udah bisa digunakan di analisis. Jangan sampai ribuan ya, nggak selesai-selesai itu nanti. Oke, terima kasih. Cukup materinya. Ada yang ditanyakan?